Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Puji nama Tuhan Saudara Allah. Di dalam kasih dan anugerahnya pagi hari ini saat kita masih dianugerahkan dengan hari yang baru, dengan nikmat yang baru, sehingga pada pagi hari ini saat kita boleh hadir di hadirat Tuhan, kita boleh menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah raya kita pada pagi hari ini. Mari kita sedang memulai ibadah kita persahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita bersaat berdoa. Pagi hari ini adalah lembaran baru bagi setiap kita. Masa hidup yang baru yang dianugerahkan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika keberadaan kita saat ini di sini semua hanya karena kasih anugerah Tuhan, semua hanya karena cinta Tuhan pada setiap kita. Semua karena cinta. Karena cinta, semua karena cinta, tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Dan bila aku berdiri, dan bila aku berdiri tegar sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena kasih-Nya, semua karena kasih-Nya, semua karena anugerahnya, semua karena anugerahnya, tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih Yesus.
Bapak Ibu, mari kita mulai kebaktian kita dengan satu keyakinan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kasih itu tidak cemburu. Tema kita pada pagi hari ini, kasih itu tidak cemburu. Konon katanya cemburu itu adalah bagian daripada kasih, cinta, bagian warna-warni daripada cinta. Benarkah itu Bapak Ibu saudara sekalian? Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini puji nama Tuhan. Guru Injili Rex Serwijaya sudah ada bersama dengan kita yang akan mencerahkan pada setiap kita, memberikan pemahaman sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah kasih itu cemburu atau tidak cemburu melalui perspektif Alkitab. Sebagai nats ibadah kita pagi harinya terambil dari Mazmur 122 yang pertama. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Keberadaan kita saat ini, siapapun kita, bagaimanapun kita, adalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita, yang saat ini juga memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk boleh datang di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, untuk menyatakan penyesalan kita, pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Besar anugerah Tuhan bagi setiap kita. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku ada untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah.
semakin hari semakin bertambah. Bagimu Allah yang mulia, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus hidupku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Puji nama Tuhan yang melayakkan ucap kita. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus hidupku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa Kembali kita akan menerima anugerah daripada Tuhan yang hari ini terambil dari Yesaya 43 ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena Aku sendiri dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah berita anugerah daripada Tuhan. Kita akan membaca responsoria bersama-sama. Responsoria kita pagi hari terambil dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 hingga yang ke-8. 1 Korintus 13 saya memulai dari ayatnya yang ke-4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.
Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Amin. Mari kita persiapkan diri, hati, pikiran kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan yang akan dilayankan oleh hambanya, Guru Injili Rex Sriwijaya. Setiap kita yang hadir pagi ini tentunya rindu akan kebenaran firman Tuhan. Kita bersama-sama kita nyatakan, kita siap ya Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Ya Tuhan, aku siap Tuhan. Tuhan, aku siap. Penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Setiap kami rindu lawatan-Mu ya Tuhan. Rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami rindu ya Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ya, kami rindu ya Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi setiap kami Mengurapi saat ini ya Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan ada kesempatan kami boleh hadir dalam kebaktian. Kami bersyukur karena Tuhan memelihara kami. Kami bersyukur atas puji-pujian yang kami boleh naikkan. Dan kami bersyukur atas firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Urapi kami,
supaya kami boleh mendengar firman Tuhan dan siapkan kami untuk melaksanakannya dalam hidup kami. Hamba-Mu yang penuh dan kelemahan dan keterbatasan, mohon ampunan Tuhan atas dosa-dosanya dan urapan Tuhan untuk memampukan dia berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan dan di dalam kuasa Tuhan. Berkati apa yang telah dipersiapkannya dan Tuhan berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ibu bapak sekalian, 1 Korintus 13 ayat 4 dan 8 sampai 8 sudah dibaca. Sekarang kita akan melihat 1 Yohanes 4 ayat 18. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat 18. Demikianlah, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melaksanakannya. Hosiana. 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 Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, bulan Februari biasa disebut sebagai bulan kasih. Biasa temanya memang kasih. Dan hari ini adalah kasih tidak cemburu. Kasih tidak cemburu. Boleh PPT saya tolong? Ya, 1 Korintus 13 tadi kita sudah, Pak Tubandi sudah membacakan, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, atau dalam terjemahan baru, baik hati, terjemahan baru 2 ya. Ia tidak cemburu, ia tidak membegahkan diri, dan tidak sombong. Jadi kita berbicara tidak cemburu, lalu yang lain juga sabar, murah hati atau baik hati, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, apa itu cemburu? Apa itu cemburu? Tentu ada arti seperti ini. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cemburu adalah merasa tidak atau kurang senang melihat orang lain beruntung dan sebagainya. Cemburu juga bisa arti sirik atau iri hati. Nah, memang dalam bahasa Inggris, ayat 1 Korintus 13 ayat 4 ini, ada 2 terjemahan. Bahasa Inggris banyak sekali terjemahannya. Satu, NIV memakai does not envy, iri. Tapi NLT memakai jealous, yang artinya cemburu. Begitu ya. Jadi cemburu atau iri hati. Berikutnya, cemburu adalah reaksi terhadap ancaman yang dianggap terjadi dalam suatu hubungan. Tadi Pak Tubandi mengatakan cemburu tanda cinta katanya ya. Ketika istri saya bergaul erat dengan orang lain, ada cemburu itu. Bapak Ibu Saudara juga seperti itu pastinya. Itu adalah tanda ada satu hubungan yang akan dirusak seperti itu. Nah, cemburu atau iri hati atau dalam bahasa Inggris ya envy itu ternyata 1 dari 7 dosa maut. Pernah mendengarkan istilah 7 dosa maut? Pernah mendengar 7 deadly sins? Billy Graham, penginjil besar di abad 20, pernah menulis buku 7 deadly sins, 7 dosa maut. Apa itu? Yang pertama pride, kesombongan. Yang kedua greed, ketamakan. Yang ketiga envy atau iri hati. Nah ini envy ya, iri hati. Menginginkan yang orang lain punya dan kita tidak punya, seperti itu. Yang keempat wrath, kemarahan, murka, emosi yang tidak terkendali. Berikutnya lust,
hawa nafsu. Yang berikutnya, glutoni, kerakusan. Jadi bukan greed, serakah, tapi glutoni, pengen makan yang berlebihan, makan yang tidak terkontrol gitu ya. Sehingga ya tubuh kita tidak sehat karena makannya berlebihan. Dan yang terakhir adalah sloth, kemalasan. Oke, 1 dari 7 ini adalah envy, yaitu iri hati atau cemburu. Nah, di dalam Alkitab, ketika saya mempersiapkan ini, saya pakai beberapa Alkitab, lalu ada referensinya. 1 Korintus 13 ayat 4, cemburu, dalam bahasa Indonesia, itu referensinya apa? Ternyata dalam Alkitab ada 2 minimum contoh. Yaitu di dalam Kejadian 37 ayat 11 dan Kisah Para Rasul 7 ayat 9. Tanpa buka Alkitab, kira-kira kalau Kejadian pasal 37 itu tentang siapa? Ya, Kain dan Habil. Bukan, Kain dan Habil masih sebelumnya. Kain dan Habil sebelum Nuh. Ya, Nuh itu di pasal 7, 8, 9 sudah ada Nuh. Pasal 6 sudah ada Nuh. Ya, Kain dan Habil kan sebelumnya ya. Pasal 37. Yusuf, ya, Yusuf ya. Pasal 37 bunyinya begini. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Lalu ini diulang oleh Stefanus dalam Kisah Para Rasul 7. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia. Saudara bisa bayangkan, ibu bapak saudara sekalian, betapa hari itu menjadi hari yang sangat mengejutkan. Baik bagi Yusuf maupun bagi Bapak Yakub. Ya. Sebab Bapak Yakub bilang, Yusuf, coba lihat saudara-saudaramu. Di padang itu sedang apa? Dan Yusuf memakai jubah barunya yang dari ayahnya. Yusuf sebagai anak dari Rahel sangat dikasihi dan Yusuf dengan bangga dia juga polos begitu ya. Ini kesalahan Papa Yakub juga, pilih kasih terhadap anak-anaknya. Dan Yusuf dengan tenang pergi ke padang dan mereka rupanya saudara-saudaranya punya rencana yang jahat, rencana yang busuk begitu. Pertama ingin membunuh. Tapi untung akhirnya bukan dibunuh tetapi dijual. Dan jubahnya itu yang adalah pemberian dari ayahnya itu dilumuri dengan darah binatang. Coba lihat, ini jubah anakmu bukan? Sampai ngomongnya juga begitu ya, anakmu. Ya, bukan jubah saudara kita, bukan. Seperti itu. Nah, maka saya menulis di sini cemburu atau iri hati yang dipelihara dapat berakibat fatal. Kita bersyukur di situ dikatakan Allah menyertai dia. Allah memelihara. Tapi bagi Yusuf itu bukan perjalanan hidup yang mudah sama sekali karena kecemburuan atau iri hati dari saudara-saudaranya. Yusuf waktu dijual umur 17 dan melalui perjalanan hidup yang tidak mudah, walaupun dia berprestasi sangat baik, punya posisi yang baik, dipercaya sebagai orang nomor 2 ya di Potifar, lalu akhirnya oleh istri Potifar bisa dijerumuskan masuk penjara. Sampai belakangan umur 30 baru Yusuf mulai bisa merasakan hasilnya sebagai raja muda. Perjalanan yang panjang dan Yusuf terus bertahan dan Allah menyertai dia. Kalau memang kasih itu cemburu, itu akan sangat bahaya. Makanya Alkitab mengatakan tidak cemburu, melainkan apa katanya? Sabar, baik hati, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Saya konsentrasi di ayat 4 saja. Sabar.
baik hati, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin kita nonton sebuah video. Ini paduan suara dari gereja kami, GKI Muara Karang. Pak Raiders dulu, Ibu juga mengajar di SMPK Muara Karang, ya, di sana. Nah, sebelah gereja kami sekarang sudah berdiri lagi setelah 4 tahun lebih 5 tahun. Ya, paduan suara Komisi Dewasa Usia Indah, jadi sudah senior. Ya, semua mereka adalah warrior. Bapak Ibu tahu warrior? Saya warrior, warga senior. Ya, warga senior. Nyanyi tentang kasih. Coba kita dengarkan ya. Mari kita. Semoga videonya bisa kita lihat. Tadi kebaktian 1 enggak bisa. Ya. Ada yang duduk. Pendeta Emeritus Roni Setiamukti, ya, yang sudah 70 lebih juga. Oke, terima kasih. Kita kembali ke PPT kita. Kalau kasih itu sabar, kasih baik hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana kasihnya. Saya mengajak ibu bapak sekalian melihat Yohanes 11. Yohanes 11. Kita lihat ya. Ya, mari ibu bapak sekalian, kalau bawa Alkitab, baik itu Alkitab di handphone atau Alkitab fisik, kita melihat apa yang terjadi. Kita akan belajar 4 poin kasih Yesus yang sabar, yang baik hati, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Dari Yohanes 11. Mari kita mulai. Yohanes 11 ayat 1. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Dari Betania, kampung Maria dan saudaranya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak wangi dan menyekanya dengan rambutnya. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim
berkabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ya, saya akan berhenti di sana. Jadi Lazarus sakit. Maria dan Marta saudaranya kirim kabar, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Dan memang di ayat 5 dikatakan Yesus mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Jadi mereka punya hubungan yang baik. Dikasihi. Sakit, kirim berita. Kirim berita bukan seperti sekarang. Kirim berita sekarang cukup pakai WhatsApp. Ya, kalau perlu video call seperti itu, WhatsApp video call. Zaman dulu ya enggak bisa, mesti kirim pakai kurir. Kirim berita. Cari dulu Yesus ada di mana. Di track lalu kirim berita. Tapi ternyata di ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu anak Allah dimuliakan. Ayat 6, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Ini urgent, ya, darurat. Dia yang kau kasihi sakit, tapi malah tinggal 2 hari lagi. Bukannya buru-buru naik keledai mungkin untuk cepat pergi. Tuhan Yesus sudah bilang penyakit ini tidak akan membawa kematian. Nah, kalau kita ada dalam posisi Maria dan Marta saat itu, bagaimana perasaan kita? Kita kecewa mungkin. Kita kecewa, marah dan bertanya, Yesus kok enggak datang? Apa yang lebih penting? Apa Yesus sudah punya kekasih lain? Kekasih maksudnya orang yang diperhatikan dengan lebih baik. Ya, cemburu mungkin. Ya, ada apa? Kenapa tidak langsung datang? Dan mereka melihat Lazarus terbaring. Nafasnya mulai satu-satu dan makin sulit. Maka timbul pertanyaan, apakah Yesus peduli? Apakah Yesus masih mau memperhatikan kami? Apakah kami sudah tidak dipedulikan lagi? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, penulis Philip Yancey adalah seorang penulis yang baik, yang luar biasa. Salah satu bukunya adalah Disappointment with God, kekecewaan terhadap Tuhan. Philip Yancey menulis ada 3 pertanyaan yang kita tidak berani mengatakan dengan terang-terangan. Takut disangka tidak beriman. Is God silent? Apakah Tuhan diam? Allah diam? Is God unfair? Apakah Allah tidak adil? Is God hidden? Apakah Allah bersembunyi? Tidak kita lihat Allah. Tidak berani kita bertanya seperti itu. Tapi Philip Yancey menjelaskan dengan sangat baik dalam bukunya Disappointment with God. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan, apakah Yesus tidak peduli? Pertanyaan Maria dan Marta tidak benar. Yesus peduli. Tetapi kapan Yesus berjalan, bertindak, tergantung dia. Sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kebijaksanaannya, bukan hanya karena desakan manusia. Ini yang akan kita pelajari. Yesus sangat peduli. Ya, kita lihat ayat selanjutnya. Apa maksudnya Yesus sangat peduli? 4 hal. Yang pertama, Yesus cukup peduli untuk datang. Cukup peduli untuk datang. He cares enough to come. Dia cukup peduli. Coba kita lihat ayat selanjutnya dari Yohanes 11 ini. Sesudah itu di ayat 7, ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Yerusalem ada di Yudea, Betania ada di Yudea. Betania dengan Yerusalem jaraknya hanya 3 km. Itu ada di ayat 16. Ya, ayat 18. Jadi dekat. 3 km jarak yang cukup dekat. Ya, tidak terlalu jauh. Sekarang tentunya cukup dekat. Ya, zaman dulu ya tentu ada perjalanan yang cukup memakan waktu.
Rumah saya dari sini lebih dari 3 kilometer. Pak Yoki rumahnya dari sana ke sini berapa kilometer? 3. Ya, Pak Raiders 3 sampai 5 kilometer ya. Zaman dulu tentu cukup jauh tapi cukup dekat juga. 3 kilometer tidak perlu berhari-hari lamanya. Nah, kenapa ini penting? Karena ketika Yesus bilang, mari kita kembali ke Yudea, ke Betania, murid-muridnya bilang apa di ayat 8? Orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Jadi keadaan itu genting, keadaan tidak aman, keadaan tidak baik. Dan Yerusalem adalah pusat perlawanan terhadap Yesus. Dekat. Dan kalau kita lihat ini Yohanes 11, kalau dituliskan secara kronologis, di Yohanes 12 sudah Yesus masuk Yerusalem di Minggu Palma. Yohanes 12 itu. Setelah diurapi oleh Maria, lalu Yesus masuk ke Yerusalem di Minggu Palma dan berapa hari kemudian Yesus disalibkan. Jadi perlawanan terhadap Tuhan Yesus waktu itu sudah sangat memanas, ya sangat gawat. Makanya mereka baru-baru ini mau melempari engkau dengan batu, masih mau kembali ke sana. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan segala sesuatunya sampai akhirnya ketika mereka mau pergi juga, ayat 16 Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama dengan dia. Jadi soal datang saja bukan masalah yang kecil. Betul ya? Ini masalah yang besar. Tapi Yesus cukup peduli untuk datang. Yesus mau meluangkan waktu, mau beresiko untuk datang. Ketika saya mau datang ke gereja ini, Bu Lydia mengundang saya sebulan lebih yang lalu kira-kira, dan saya persiapkan khotbahnya. Bu Mary menghubungi saya mengingatkan, Pak jangan lupa, saya sudah siapkan PPT dan sebagainya. Semalam saya tidur nyenyak, tadi pagi jam 3-an sudah bangun. Kalau warrior tidur tidak terlalu lama ya, warga senior, tapi jam 3 sudah sekitar 6 jam tidur, cukup baik. Saya kesini, saya tahu kesini saya tidak akan dilempari batu. Ya, mobil saya tidak akan dirusak. Saya parkir mobil, taruh jas dan Alkitab, saya keluar lagi ceritanya mau pindahkan, Pak Ji datang, lalu menyalami saya dan kami ngobrol. Beliau adalah teman lama saya, kami sempat kuliah sama-sama di Iman, STT Iman, lebih dari 20 tahun yang lalu. Jadi, saya dengan senang hati datang ke sini, tapi Tuhan Yesus ke sana dengan resiko akan dilempari batu, tapi dia tetap mau datang. Yang kedua, coba kita lihat waktu Tuhan Yesus datang, ya. Ayat 19. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Namun Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah ini memang bahasa Indonesia seperti itu. Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi saya guru bahasa Inggris. Saya baca Alkitab bahasa Inggrisnya. Ini namanya conditional clause type 3. Nah, di situ banyak anak-anak muda tahu ya conditional clause type 3. Yaitu, Lord, if you had been here, my brother wouldn't have died. Nah, di balik ini adalah ya, if you had been here, faktanya you were not here. My brother wouldn't have died, faktanya my brother died. Too late. Too late. Ya, seperti kadang-kadang kita setir mobil, Google bilang ke sini, terus kita bilang, enggak biasanya ke sini, kita ambil, macet, tapi enggak bisa balik. Kadang-kadang begitu. Atau ikut Google malah salah.
Kadang-kadang seperti itu. Too late, gak bisa mundur lagi. Nah Marta, saya bayangkan, Marta waktu itu datang kepada Tuhan Yesus mungkin dengan tangan yang ngapain aja sih? Apa yang lebih penting? Ini kan nyawa, kita bicara nyawa. Kalau Tuhan ada di sini waktu itu, gak mati. Tapi Tuhan Yesus tidak marah. Karena dia sabar, dia baik hati. Ya, Tuhan Yesus tidak bilang, Marta, lu kira lu siapa? Ini Tuhan loh. Ya, atur-atur. Apa? Ya, nanti Tuhan bilang, diam kamu, langsung kamu berhenti dan tidak bisa apa-apa lagi. Enggak. Tuhan Yesus mau menjawab. Ayat 23, saudaramu akan bangkit. Ayat 24, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Lalu Tuhan Yesus mengatakan sebuah kalimat, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat firman Tuhan itu Yohanes 11 ayat 25 tertulis di makam mama saya juga. Ya, di salibnya itu tertulis Yohanes 11 ayat 25. Nah yang kedua, saya akan menulis Yesus cukup peduli untuk apa? Untuk mendengarkan keluhan dan kekecewaan Marta. Marta itu siapa? Cuma teman kok. Ya, tidak punya hak yang terlalu berat, tapi mengeluh demikian rupa kepada Yesus. Tapi Yesus tidak bilang, saya kutuk kamu. Diem gitu ya. Kalau Harry Potter dia bisa diem, jadi diem gitu, tidak apa. Tidak. Saya bayangkan itu hal yang tidak mudah. Yang ketiga, kita belajar. Ya, kita lompat ya. Sesudah berkata demikian, ayat 28, ia pergi dan memanggil saudaranya Maria. Dan berbisik kepadanya, guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Kan tadi Maria masih di rumah ya. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi menemui dia. Yesus belum masuk ke kampungnya dan Maria waktu pergi itu orang-orang bilang, wah mungkin dia mau pergi ke kubur lagi karena menangisi saudaranya. Ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, sujudlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kalimatnya persis yang dikatakan Marta, tetapi gayanya beda. Mungkin kalau Marta, saya bayangkan tadi seperti itu, Maria sujud dekat kakinya. Nah Maria ini menarik sekali. Karena dalam Alkitab dicatat 3 kalinya ada dekat kaki Yesus. Ini pertama. Ya, mungkin bukan pertama, mungkin kedua. Kita tidak tahu persis. Yang berikutnya adalah yang dicatat di ayat sebelumnya. Di pasal 12, Maria mengurapi kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya. Itu di pasal 12. Dan di Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42, ketika Yesus mengunjungi rumah Maria Marta, Marta sibuk mempersiapkan apa yang perlu, tapi Maria duduk dekat kaki Yesus mendengarkan perkataannya. Nah ini, ya Maria mengatakan kalimat yang sama dengan gaya yang berbeda. Tuhan, if you had been here, Lord, my brother wouldn't have died. Nah, menghadapi orang yang seperti ini, Yesus tidak perlu memberi penjelasan segala macam. Di ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis, dan begitu juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, kesalah hatinya. Dalam Alkitab yang lama, maskulah hatinya. Dia sangat touch gitu ya, deeply touch. Iba. Lalu Tuhan Yesus berkata, di manakah kamu baringkan dia? Tuhan, marilah dan lihatlah. Coba lihat ayat 35. Lalu menangislah Yesus. Dalam bahasa Inggrisnya, Jesus wept. Menangis. Remaja pemuda yang ada di sini, kalau nanti ada Bible quiz, ayat firman Tuhan yang paling pendek apa? Dalam bahasa Inggris, John 11 verse 35. Jesus wept. Yesus menangis. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi saya ini sangat
penting dan mengharukan. Yesus cukup peduli untuk menangis bersama Maria. Berapa banyak di antara kita yang mau berempati dan menangis bersama? Mungkin kita mau sumbangkan uang, donasi, tapi mungkin kita tidak menangis bersama. Berapa banyak di antara kita yang kalau pernah sakit, ya, ketika orang menjenguk, lalu waktu menjenguk banyak kasih nasihat, bahkan nyalahin. Saya udah bilangin, jangan makan yang asin-asin melulu. Tuh, darah tinggi, stroke, rasain. Duh, orang sedang sakit terbaring malah dimarahin. Udah saya bilang, ya, hari Minggu ke ibadah dulu, jangan pergi kemana-mana naik motor, kecelakaan. Nah, baru tahu. Ya, sekarang mestinya hari Minggu harinya Tuhan. Kaki dia sedang diangkat karena baru patah atau tangan mungkin diangkat. Kalau mungkin nggak diangkat kakinya atau tangannya mungkin dia mau buat tonjok lu katanya gitu ya. Ini orang sakit malah diomongin, diomelin. Kadang-kadang kita seperti itu, betul nggak? Ya, Tuhan Yesus melihat Maria, Tuhan Yesus hanya menangis. Ini ada gambarnya. Saya lompat ya sebelum ke nomor 4, nanti ada gambarnya. Tuh, saya dapat dari Google. Kadang-kadang hal terbaik yang kita bisa lakukan adalah hanya duduk dekat orang itu dan menangis bersama. Duduk dekat itu dan menangis bersama. Nah, pagi ini saya tadi katakan bangun jam 3. Saya baca Alkitab dari beberapa bagian. Setelah membaca Our Daily Bread yang tahun ini, saya membaca juga dari Our Daily Bread edisi tahunan. Saya nggak tahu dari tahun berapa punya, tapi saya baca. Ada hal yang menarik, saya akan sharekan. Memang ini dalam bahasa Inggris, saya terjemahkan langsung ya. Februari tanggal 25 hari ini. To be human judulnya, menjadi manusia. Ada seorang anak umur 12 tahun namanya Albert bertanya kepada Mr. Singerman. Ya, Mr. Singerman, why are you crying? Kenapa kamu sambil bikin box, bikin peti, itu kamu kok sambil menangis? Mr. Singerman bilang, saya menangis karena papa saya dulu menangis. Karena kakek saya menangis. Kenapa? Karena Mr. Singerman sedang membuat peti mati. Coffin, peti mati. Tears come with the making of a coffin. Air mata turun, jatuh sambil pembuatan peti mati. Kita tahu akan ada orang yang ditaruh di sana. Ada orang yang berkata, laki-laki tidak boleh menangis. Banci lo, kalau waktu kita masih kecil ya, kalau nangis itu, kita berusaha tegar, tahan tangis. Lebih lagi kalau kita yang besar, lebih tua dari saya, zaman John Wayne. John Wayne itu cowboy, ya kalau ada yang masih kenal. Itu John Wayne punya prinsip, man do not cry, tidak boleh nangis. Tegar. Nah, tetapi ini justru Mr. Singerman bilang, some men don't cry because they fear it is a sign of weakness. I was taught that a man is a man because he can cry. Beberapa orang tidak menangis karena takut itu adalah tanda kelemahan. Tapi saya diajarkan, Mr. Singerman bilang, diajarkan oleh papa, diajarkan oleh kakek, laki-laki itu jadi laki-laki ketika dia bisa menangis. Jadi boleh kita menangis. Menunjukkan empati kita. Menunjukkan duka cita kita. Boleh menangis. Dan Tuhan Yesus menangis. Tidak banyak bicara. Dia hanya menangis. Yang keempat, yang terakhir. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Setelah itu pembicaraan itu, Yesus katakan, angkat batu itu, di mana menutup jenazahnya,
tubuhnya Lazarus ada di sana. Marta bilang, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari. Tuhan Yesus bilang, loh kan tadi aku sudah bilang, ada kebangkitan, ada hidup. Kalau orang yang percaya, mereka pun mengangkat batu itu. Dan Tuhan Yesus bilang, Lazarus, marilah keluar. Maka Lazarus keluar dan Tuhan Yesus bilang, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Maka yang keempat, Yesus cukup peduli untuk membangkitkan Lazarus. Nah, inilah kasih yang tidak cemburu, tapi yang sabar, baik hati, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kalau kita mengalami kasih ini, Bapak Ibu, kita tahu kasih Tuhan itu ada dalam diri kita. Kita tahu kita semua pasti menghadapi masalah, tapi kita ingat, maka yang tadi 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau kita sudah mengalami kasih seperti ini, tidak ada ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan akan penghukuman kekal. Karena konteksnya di ayat-ayat sebelumnya bicara soal penghukuman kekal. Ya, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Tidak ada. Kalau kita mengalami kasih seperti itu, kita tahu Tuhan adalah kasih. Dan kita bagikan kasih itu, tidak ada penghukuman di masa depan. Dan itu yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau kita mengalami kasih seperti ini, kita tahu Allah itu mengasihi kita, tidak ada penghukuman. Saya akan masuk ke slide terakhir, sebuah refleksi apa yang dapat kita lakukan, refleksi atau introspeksi. Yang pertama, terhadap teman kita, apakah kita bersedia untuk datang, hadir, lawat, kunjungi teman. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya juga merenung apakah saya sudah melakukannya. Saya masih punya papa, umurnya 87. Ya, papa tinggal di Muara Karang, saya tinggal di Pik, sekarang di Long Beach. Nggak gampang datang ke sana, saya juga masih cukup sibuk. Saya mengajar di UPH College, saya mengajar di STT Reform, saya mengajar di STT Jakarta. Cuma bisa seminggu sekali ketemu hari Sabtu ke Batavia, Pancoran, Pik gitu ya. Dari rumah saya ke Muara Karang yang jaraknya cuma 6-7 km saja bisa 40 menit, 50 menit, macetnya luar biasa. Maka saya pikir, wah saya harus memperbaiki. Waktu ini singkat. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita masih punya waktu. Yang pertama, Ibu Bapak Saudara sekalian, apakah kita bersedia mengunjungi teman, mungkin orang tua kita, mungkin siapa saja, meluangkan waktu. Perlu pengorbanan, perlu effort. Yang kedua, bersedia untuk mendengarkan keluhan, kritikan, protes. Kembali dengan papa saya juga, namanya sudah berumur ya, beliau kadang-kadang telepon ketika saya sedang setir mobil ke Karawaci. Nggak tanya dulu, nggak WA dulu. Ya, nggak saya jawab. Langsung mengajar. Nanti di WA, kamu tidak terima telepon, ada apa? Katanya begitu ya, marah. Lah, sedang dalam perjalanan dan langsung mengajar, tidak sempat. Nah, belajar menerima. Mungkin orang tua akan melakukan seperti itu, atau siapa saja ya, anak remaja belajar mengerti orang tuanya, orang tua belajar mengerti anaknya, tidak langsung dilawan dengan keras. Yang ketiga, berempati, menangis bersama. Berempati, bersedia untuk mengerti. Bukan cuma mau menang-menangan dalam hidup ini. Apalagi terus-terusan mengkritik, kita berempati. Dan yang keempat, memberikan solusi. Memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Tuhan Yesus memberikan solusi. Apa solusinya? Membangkitkan Lazarus. Kita tidak bisa membangkitkan orang, tapi mungkin bisa membangkitkan semangat orang lain.
Mungkin dia perlu sesuatu yang kita punya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, baik kita renungkan hal ini. Kasih tidak cemburu, karena cemburu bisa bahaya sekali, fatal. Tapi kasih itu sabar, murah hati, baik hati, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Apakah kita bersedia untuk datang? Bersedia untuk mendengarkan keluhan, bersedia untuk berempati, dan bersedia untuk memberikan solusi. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita meneduhkan diri sebentar, lalu kita akan berdoa. Saya beri kesempatan kepada ibu bapak saudara sekalian untuk melihat ke dalam diri kita, apakah kita sudah mengalami kasih Yesus yang mati bagi kita sehingga tidak ada penghukuman. Yang kedua, apakah kita juga mengasihi orang lain seperti kasih yang kita terima. Saya beri waktu untuk merenung sebentar. Tuhan, terima kasih kami belajar tentang kasih Yesus yang nyata, bersedia berkorban untuk datang, bersedia untuk mendengarkan keluhan, bersedia untuk menangis bersama, dan bersedia untuk membangkitkan Lazarus. Kami bersyukur kami memiliki kasih seperti itu. Dan tolong kami ya Tuhan, untuk mempraktekkan dalam hidup kami. Kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kami, istri kami, suami kami, anak kami, orang tua kami, cucu kami. Tolong kami untuk berkorban selagi waktu masih ada, selagi kesempatan masih ada. Biarlah kami mempunyai kasih seperti ini. Dalam kasih tidak ada ketakutan dan kami akan menghadapi segala sesuatunya dengan baik. Tuhan berkati setiap orang yang hadir dalam ruangan ini. Juga kepada saudara-saudara kami atau keluarga kami yang tidak bisa hadir, Tuhan juga memberkati. Mungkin kami akan ceritakan firman Tuhan yang kami dapat pagi hari ini. Tuhan tolong mereka. Biarlah ya Tuhan, kami semua boleh berjalan di dalam kasih, hidup di dalam kasih. Dan makin nyata kasih Tuhan ada dalam hidup kami. Kami berdoa untuk gereja ini, pertumbuhannya, segala kebutuhannya, Pak Ji, Bu Lydia, dan para penatua. Tuhan memberkati satu persatu setiap orang yang ambil bagian dalam pelayanan dan juga yang belum ambil bagian. Tuhan juga tolong, atau orang yang terus mendoakan gereja kami, Tuhan berkati. Supaya gereja kami menjadi persekutuan yang indah, yang membawa kemuliaan Tuhan. Berkati pemerintah kami juga ya Tuhan. Pemilu sudah berlangsung. Sekarang sedang ada protes di sana sini. Tapi kami mohon berseru bersama-sama, kasihanilah bangsa kami. Biarlah pemimpin yang akan kelak terpilih betul-betul memperhatikan semua rakyat yang dipimpinnya. 1 minggu ke depan ya Tuhan, kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak berani melangkah kalau Tuhan tidak berserta dengan kami. Sertai kami, pegang tangan kami, tunjukkan jalan yang baik. Kalau kami tersesat atau melenceng, tegur kami supaya kami kembali ke jalan yang benar. Kalau kami tidak tahu jalan, Tuhan tunjukkan. Supaya kami berjalan dengan baik sepanjang minggu ini, mengakhiri bulan Februari, dan masuk ke bulan Maret juga bersama dengan Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, kami butuh Tuhan setiap detik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Tuhan memberkati. Firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang begitu indah, begitu luar biasa sudah kita nikmati bersama-sama. Terima kasih kita kepada hambanya, Guru Injil Surujaya, kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Warta kita pada pagi hari ini, adakah di antara kita Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kita di tempat ini? Tidak ada, baik. Hari ini pada pukul 11.30 akan ada persekutuan pemuda. Para pemuda diundang untuk hadir bersekutu bersama-sama. Pukul 11.30 setelah kebaktian doa selesai. Atestasi masuk menjadi anggota keluarga besar kita GKI Philadelphia atas nama Saudari Dura Kristina. Selamat bergabung pada Saudari Dora Kristina. Apakah hari ini ada bersama dengan kita? Selamat bergabung. Bersama-sama kita akan bersekutu bersamamu, memuliakan Tuhan di tempat ini. Persekutuan doa mengundang untuk setiap kita hadir di dalam persekutuan doa setiap Kamis malam pukul 19.30. Ada lagi kah? Saya rasa cukup. Mari kita bangkit berdiri. Kembali kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat, kasih dan anugerahnya yang telah kita nikmati sepanjang minggu belakangan ini dan hari ini. Setiap kita diberikan kesempatan untuk menyatakan rasa syukur itu melalui korban syukur, melalui persembahan kita. Sebagai nats persembahan kita pagi hari ini diambil dari Matius 5 ayat 23 dan ke-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Kita muji Tuhan dengan sebuah pujian. Kasih Allah tak berkesudahan sambil kantong kolekte diedarkan. Kasih Allah tak berkesudahan. Pada saudara-saudari yang bertugas mengisi kantong kolekte dipersilahkan. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan mari, dengan sorak-sorai
kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Kasih Allah tak berkesudahan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan mari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Mari kita berdoa. Dengan bersukacita, dengan ucapan rasa syukur kami membawa persembahan ini kepada Tuhan. Kiranya hati dan ungkapan rasa syukur kami ini diperkenan oleh Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini, Tuhan berkati dengan hikmat kebijaksanaan bagi para pengurus, orang-orang yang mengelola persembahan ini. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah dan sumber berkat kami. Amin. Kasih itu tidak cemburu. Demikian perspektif Alkitab. Tetapi kasih itu penuh dengan kepedulian. Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang penuh dengan kasih. Allah yang penuh dengan damai. Allah yang benar. Dan oleh karena kasih-Nya, Ia telah menyelamatkan setiap kita. Setiap kita yang telah menikmati, setiap kita yang telah mendapatkan kasih-Nya, anugerah-Nya, keselamatan yang daripadanya, kita harus bisa bersaksi, membawa berita kepada orang-orang di sekeliling kita. Ada orang-orang yang belum mengenal kasih Allah, atau ada orang-orang yang masih sangsi, masih ragu akan kasih Allah. Menjadi kewajiban kita untuk menjadi saksi kasih Allah di dalam lingkungan setiap kita. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata
Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu belas kasih, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena cuaca di remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih sangsi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita masuk dalam akhir dari kebaktian kita, kita masuk dalam pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kuasa Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di hari-hari kemudian.